Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Masutanya Putri. Saya merupakan prodi Pendidikan Tari dengan NIM 120762508. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Tia Revina Syarifina, yang membahas 6 pilar pendidikan dengan subtopik pembahasan yaitu how to learn, learning how to learn, dengan studi kasus, cara manajemen waktu, belajar agar efektif dan konsisten. Untuk yang pertama, dari ringkasan materi, learning how to learn ada kemampuan fundamental atau dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan yang penting untuk membangun keterampilan yang lebih kompleks dan sukses di berbagai bidang kehidupan, seperti akademik, olahraga, dan pekerjaan, untuk terus belajar, mengatur pembelajaran sendiri, dan secara aktif mencari serta menerapkan pengetahuan baru sepanjang hidup untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana proses belajar bekerja, mengenali hambatan, mengelola informasi, dan membangun keterampilan yang memungkinkan seseorang menjadi pembelajar mandiri yang efektif bahkan melampaui lingkungan akademis. Selanjutnya ada learning outcome. Yang pertama itu pelajar akan dapat menjelaskan prinsip-prinsip kognitif utama di balik pembelajaran efektif, seperti cara berpikir dan yang terfokus dan menyebar. Yang kedua, pembelajar akan menunjukkan kemampuan untuk menerapkan strategi pembelajaran seperti pengulangan berjarak, penyelingan, dan ingatan aktif untuk meningkatkan daya ingat. Lalu yang ketiga itu pelajar akan dapat mengembangkan secara belajar rencana belajar yang dipersonalisasi, yang menggabungkan teknik yang terbukti untuk mengelola beban kognitif dan meningkatkan konsentrasi. Yang keempat, pelajar akan menerapkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis untuk menilai kebiasaan belajar mereka yang membuat perbaikan. Yang terakhir, pelajar akan menunjukkan kapasitas untuk mengajar dan menjelaskan konsep yang dipelajari kepada orang lain untuk memperkuat pemahaman mereka sendiri. Untuk latar belakangnya, mengenai video pendek yang berjudul Telat, yang disutradarai oleh Andika Novandra, mengangkat latar belakang tema tentang ketidakhargaan terhadap waktu yang kerap dialami oleh banyak orang. Ceritanya berpusat pada seorang tokoh bernama Dio yang menghabiskan waktu dengan sia-sia tanpa menyadari nilai pentingnya waktu. Konflik mulai muncul ketika Dio menghadapi kata-kata yang membuatnya berhenti dan mulai merenungkan bagaimana dia selama ini menggunakan waktunya, memunculkan kesadaran tentang pentingnya menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Video ini memiliki pesan moral yang kuat untuk mengingatkan penonton agar tidak menyia-nyiakan waktu yang diberi. Selanjutnya ada teori pendukung. Yang pertama, strategi manajemen waktu. Dalam topik learning how to learn, Ibu Vina Syarifina menggarisbawahi strategi manajemen waktu sebagai salah satu kunci keberhasilan belajar, yaitu manajemen waktu yang baik mencakup penyusunan skala prioritas, merencanakan kegiatan belajar, serta konsistensi dan komitmen terhadap waktu belajar. Ini membantu siswa menghindari penundaan dan memanfaatkan waktu secara optimal untuk belajar. Yang kedua, mengelola waktu pembelajaran. Selain sebelumnya, Ibu Vina juga pengaturan waktu yang baik harus terintegrasi dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang pembelajaran sehingga proses belajar menjadi terorganisir dan produktif. Guru juga perlu mengelola waktu pembelajaran dengan cara yang mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara seimbang. Lalu teknik pembelajaran Podomoro. Menurut Ibu Vina Syarifina sendiri, contoh aplikasi manajemen waktu belajar mencakup teknik Podomoro yang membagi sesi belajar menjadi interval 25 menit fokus, diikuti istirahat 5 menit untuk menjaga konsentrasi dan menghindari kesalahan. Aplikasi lain yang selaras dengan pendekatan beliau termasuk pembuatan to-do list harian dan skala prioritas yaitu ABCD untuk menyusun jadwal belajar, seperti mencatat kegiatan dari bangun tidur hingga tidur malam agar seimbang antara belajar, istirahat, dan liburan. Teori pendukung selanjutnya yaitu strategi praktis dan anti prokrastinasi. Podomoro membagi waktu menjadi blok pendek untuk menjaga motivasi, didukung secara harian,
membuat perencanaan harian yang spesifik untuk mengendalikan kebiasaan buruk dan meningkatkan disiplin akademik. Pendekatan ini menekankan pengulangan terdistribusi antar hari, memungkinkan otak membangun koneksi kuat tanpa kelelahan berlebih. Yang kedua, self SRL yaitu self-regulated learning berbasis neuroscience. SRL ini menekankan effort regulation dan time management dengan membuat jadwal secara spesifik untuk mengurangi distraksi lingkungan. Selaras dengan mode fokus diffus dari learning how to learn, di mana sesi terstruktur mencegah kelelahan, dan pengaturan ini mencangkup monitoring kemajuan atau help seeking, meningkatkan konsistensi belajar seperti Pomodoro. Lalu selanjutnya integrasi kognitif dan metakognitif. Proses metakognitif atau perencanaan tujuan, monitoring pemahaman, dan evaluasi dikombinasikan dengan elaborasi materi pendukung, space repetition, memanfaatkan forgetting curve untuk penguatan memori tanpa overload. Neuroscience SRL menunjukkan aktivasi hipokampus lebih baik saat waktu terstruktur, menghubungkan langsung ke strategi Oakley untuk tracking efektif. Yang terakhir, aplikasi holistik belajar, yaitu teori holistik menggabungkan motivasi intrinsik atau self-taught dengan perilaku untuk adaptasi iteratif, terbukti optimalisasi LMS dan prestasi akademik melalui kajian otak. Pendekatan neuroscience memastikan manajemen waktu tidak hanya efisien tetapi neurooptimal. Untuk inputnya yaitu bagaimana cara mengidentifikasi aktivitas yang sebenarnya membuang waktu dan tidak mendukung tujuan jangka panjang. Yang kedua, bagaimana cara menentukan prioritas yang benar di tengah banyaknya tugas dan aktivitas yang harus dilakukan. Yang terakhir, bagaimana agar tidak kewalahan dan bingung dengan banyaknya daftar tugas atau to-do-list. Untuk penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, evaluasi diri, audit jadwal dan kebiasaan Anda untuk mengidentifikasi aktivitas yang membuang waktu. Yang kedua, prioritaskan dan gunakan matriks Eisenhower atau penting atau mendesak untuk mengkategorikan dan menentukan mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dijadwalkan dan didelegasikan atau dihilangkan. Yang terakhir, jadwalkan dan masukkan daftar tugas atau to-do list prioritas Anda ke dalam jadwal secara rutin untuk memastikan Anda tetap konsisten. Untuk outputnya, yang pertama, siswa mampu mengevaluasi jadwal dan kebiasaan untuk mengidentifikasikan aktivitas. Yang kedua, siswa mampu memprioritaskan dan mengkategorikan tugas dari yang paling penting dan tidak terlalu penting. Yang terakhir, dapat menjadwalkan dan mendaftarkan tugas prioritas secara rutin untuk memastikan tetap konsisten. Untuk feedback dan sarannya, yang pertama, evaluasi diri, audit jadwal dan kebiasaan Anda untuk mengidentifikasikan aktivitas yang membuang waktu. Yang kedua, prioritaskan dan gunakan matriks Eisenhower untuk mengkategorikan dan menentukan mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, jadwalkan dan masukkan daftar tugas prioritas Anda ke dalam jadwal secara rutin untuk memastikan Anda tetap konsisten. Untuk kesimpulannya, berdasarkan berbagai materi dan teori, kesimpulan dari Learning How to Learn adalah bahwa belajar bukanlah sekedar menguasai materi atau subjek, melainkan sebuah keterampilan itu sendiri. Inti dari Learning How to Learn adalah metakognisi, kemampuan untuk memahami, mengendalikan proses belajar kita sendiri. Hal ini memungkinkan kita untuk beralih dari pelajar pasif atau hanya mendengarkan atau membaca menjadi pelajar aktif dan strategis. Berikut daftar pusaka. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.